괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayu Munifah dengan NIM 25110310040 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kesehatan mental dalam konteks kehidupan. Materi ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh tahapan kehidupan, lingkungan kerja, usia lanjut, serta perkembangan media sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kesehatan mental di bawah bimbingan Ibu Nurul Amirah Esos MPD. Pertama itu ada kesehatan mental pada remaja dan mahasiswa. Remaja dan mahasiswa merupakan kelompok usia yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Hal ini karena mereka sedang berada pada masa transisi, yaitu pada perubahan fisik, pencarian jati diri, tuntutan akademik, tekanan sosial, dan ketidakstabilan emosi. Dalam konteks remaja, masalah seperti kecemasan, insecure, stres akademik, hingga tekanan pergaulan sering muncul. Nah, sedangkan pada mahasiswa, beban tugas, persaingan akademik, masalah finansial, dan adaptasi lingkungan kampus dapat meningkatkan risiko burnout. Kesehatan mental pada tahap ini sangat ditentukan oleh self-awareness atau kesadaran diri, kemudian kemampuan mengatur emosi, dukungan keluarga, serta lingkungan belajar yang sehat. Yang kedua itu ada kesehatan mental di tempat kerja. Lingkungan kerja memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan mental seseorang, di mana beban kerja tinggi, kemudian tekanan target, konflik dengan rekan kerja atau atasan, serta ketidakamanan kerja dapat memicu stres kronis. Kondisi ini dapat menurunkan produktivitas, memicu kelelahan emosional, bahkan berdampak pada kesehatan fisik, yaitu seperti sakit kepala hingga gangguan tidur. Perusahaan yang peduli terhadap kesehatan mental biasanya menyediakan lingkungan kerja yang suportif, jam kerja seimbang, kemudian komunikasi yang baik, dan akses layanan konseling. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kesehatan mental pada lansia atau lanjut usia. Pada lanjut usia ini, kesehatan mental sering dipengaruhi oleh penurunan fungsi fisik, kemudian kehilangan pasangan, kurangnya aktivitas sosial, dan rasa kesepian. Risiko depresi meningkat apabila lansia merasa tidak lagi memiliki peran atau merasa tidak dihargai. Pemeliharaan kesehatan mental pada lansia ini dapat dilakukan melalui aktivitas sosial, kemudian keterlibatan dalam kegiatan keluarga, olahraga ringan, serta rutinitas ibadah. Kemudian, dukungan emosional keluarga itu menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas hidup mereka. Dan yang keempat ada dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Nah, media sosial dapat menjadi alat komunikasi yang bermanfaat, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental kita, di mana paparan konten tidak realistis, kemudian perbandingan sosial, ada cyberbullying, serta tekanan untuk tampil sempurna dapat memicu kecemasan dan rendah diri. Remaja dan mahasiswa paling mudah terdampak karena mereka berada pada fase perkembangan identitas. Namun, dengan penggunaan yang bijak, media sosial juga bisa menjadi sumber edukasi, ruang kreativitas, dan tempat mencari dukungan emosional. Kuncinya adalah kita bisa mengontrol durasi penggunaan kita terhadap media sosial, kemudian mampu untuk menyaring konten-konten apa saja yang bisa kita terima, kemudian menjaga jarak dengan hal-hal yang memicu stres. Itulah tadi pemaparan mengenai kesehatan mental dalam konteks kehidupan yang dipengaruhi oleh tahapan kehidupan. Ada lingkungan kerja, kemudian usia lanjut, dan pengaruh media sosial. Semoga video pemaparan dari saya dapat bermanfaat.
Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum